Anda sebut apa fenomena seperti ini? Suatu kebetulan belaka? Jika kebetulan kok sering terjadi? Aneh tapi nyata dan benar-benar ada kejadiannya. Habis itu saya rapal ACS 41 kali plus salah satu ajian proteksi. Lah, besok pagi waktu meeting terdengar kabar, Mbah, bahwa bapak dari salah satu pimpinan itu masuk ICU karena serangan jantung. Bukan kebetulan juga, karena dia ini salah satu pimpinan yang kelihatannya baik, tapi sebetulnya jahat dengan karyawan. Ya, kalau bablas kan resikonya dia sendiri, Mbah. Lagian siapa suruh gangguin macan tidur? Saya kan aslinya udah fokus bertahan saja Mbak di pekerjaan ini, sambil cari pekerjaan baru, sehingga saya malah tidak fokus sama pimpinan ini. Ibarat kata wis tak jar-jarno ae. Urip karepmu, ra urip karepmu, polah karepmu, ra polah karepmu. Ya udah, saya nggak fokus dengan pimpinan ini, saya fokus ke pekerjaan saya sendiri sambil mencari pekerjaan baru. Lah kok udah tenang dan damai, tidak ada masalah, malah sana yang usil duluan. Ya udah Mbak, saya sikat. Coba perhatikan. Anda sebut dengan apa fenomena seperti ini? Yang pertama, ada orang yang sering menyakiti orang lain, dia sering berbuat jahat termasuk dengan Anda. Fenomena kedua, sebelumnya kondisinya sehat walafiat namun perbuatannya menyakiti Anda. Fenomena ketiga, Anda afirmasi kodam, Anda rapal ilmu Anda akan memberinya pelajaran. Dan fenomena keempat, esok harinya ada laporan orang tersebut terkena serangan jantung mendadak. Anda sebut apa fenomena seperti ini? Suatu kebetulan belaka? Jika kebetulan kok sering terjadi? Aneh tapi nyata dan benar-benar ada kejadiannya. Itulah magic. Eksekusi merupakan aplikasi dari proteksi yang sangat kuat. Sehingga saking kuatnya dia mampu mengembalikan serangan kepada pengirimnya. Apabila serangan yang dikirim kuat, maka otomatis akan kembali dalam kondisi kuat juga. Kembalinya kuat ada plus-plus bunganya lagi ya. Jadi yang balik itu serangan plus bunganya gitu, sekaligus. Sehingga besar kemungkinan yang terkena ya bisa sampai sakit bahkan hingga meninggal dunia ya, walau alam. Yang jelas apa yang kita lakukan hanyalah bertahan dan membela diri. Tidak dibenarkan mengawali, mencelakai orang lain tanpa sebab musabab, tanpa kita yang dicelakai terlebih dahulu. Ingat ya, yang jelas apa yang kita lakukan hanyalah bertahan dan membela diri. Tidak dibenarkan mengawali, mencelakai orang tanpa sebab musabab, tanpa kita yang dicelakai terlebih dahulu. Perhatikan percakapan Mbak Wida dengan klien berikut. Assalamualaikum Mbak Wida, izin cerita Mbah. Ini tuah proteksinya Eyang itu mantep banget. Saya kemarin sore pas baru ada acara makan-makan sama temen, tiba-tiba perut saya itu sakit sekali di bagian ulu hati. Kayak nyeri banget gitu Mbah. Kayaknya mah, ya bisa jadi mah juga. Saya afirmasi Eyang tolong kembalikan serangan ini kepada yang punya, siapapun itu orangnya. Nggak sampai 5 menit, cuman beberapa saat langsung reda sakitnya. Jadi bisa jadi ini mah ya. Tinggal klien punya riwayat mah apa enggak. Tapi bisa jadi itu adalah serangan magic. Kenapa? Karena serangan magic itu memang numpang di serangan fisik. Ya, Mbak Wida ulangi ya. Serangan magic itu numpang di serangan fisik. Jadi sifatnya membuat serangan fisik, membuat penyakit fisik itu kambuh atau menjadi semakin parah. Itu sifatnya magic. Terus sekarang ini kondisi saya agak mual, gak enak badan. Karena tadi saya afirmasi untuk membersihkan kos-kosan saya dengan sesuai penjelasan Mbak Wira. Saya panggil, kemudian jelaskan masalahnya. Ada 3 kamar yang belum laku, lalu aku perintahkan untuk membersihkan seluruh hal negatif yang ada di rumahku, juga kos-kosan ini. Apabila ada jin negatif yang mengganggu, usirlah. Kalau bandel, hancurkan. Dan rombak urakosi jadi menarik dan nyaman sehingga orang-orang yang dan seterusnya. Ini seingat saya ada testimoninya bahwa kos-kosannya udah penuh dan laku ya. Jadi
Seperti itu, bisa jadi magic, bisa jadi medis, tapi penyakit magic itu sifatnya adalah numpang ke penyakit fisik. Mbak Wira kok ya lupa nggak tanya dulu dia punya riwayat mah apa enggak. Yang jelas bisa jadi seperti ini adalah potensi dari serangan magic. Mbak Wira bilang peluangnya itu ada atau posibilitasnya itu ada. Apakah ada bukti Mbah bahwa proteksi yang sangat kuat itu bisa jadi eksekusi? Jelas ada, Pak. Ingatlah Mbah Wira itu tidak berpendapat melainkan menunjukkan bukti-bukti nyata. Pendapat itu hanya klaim sepihak, hanya subjektivitas, sementara bukti-bukti nyata itu objektif karena bisa dibuktikan juga oleh orang lain secara adil. Perhatikan percakapan berikut bahwa klien merasa heran karena kodamnya tercatat hanya memiliki tuah kewibawaan, proteksi, dan penundukan. Namun nyatanya fakta di lapangan si kodam memiliki kemampuan eksekusi yang kuat. Ini buktinya. Ternyata kodam saya tuh bisa mengeksekusi musuh Mbak Wira. Padahal nggak ada tuah eksekusinya, cuma kewibawaan, proteksi, sama penundukan lawan. Ini proteksinya seperti apa? Lupa ya, nggak Mbak Wira cantumkan. Nanti ada di video berikutnya ya, bisa Anda perhatikan. Jadi proteksi itu memang bisa berkembang menjadi eksekusi sesuai dengan kondisi pemiliknya. Proteksi itu ibarat helm yang mana jika helm itu dipukulkan ke kepala orang ya jadinya eksekusi ya. Kira-kira seperti itu analoginya. Jadi Bapak Ibu ya, misalnya nih ada orang namanya X ya. Misalnya ada orang namanya X nyerang Mbak Wira. Mbak Wira bertahan. Kan serangannya itu mental. X nyerang lagi, Mbak Wira bertahan lagi, mental lagi. X nggak terima. Terus nyerang lagi, Mbak Wira bertahan lagi, mental lagi, dan seterusnya itu berulang sebanyak 100 kali atau 1000 kali atau 1 juta kali. Lama-lama kan Mbak Wira ya capek juga. Orang itu maunya apa sih? Kok nyerang-nyerang terus dibiarkan, kok malah ngelunjak, dikasih ating rogoh tai. Ya udah, pakailah ilmu-ilmu proteksi yang bisa mengembalikan serangan. Contohnya adalah Guris Laksamana. Nah, contohnya itu adalah suatu ilmu bertahan yang bisa mengembalikan serangan berlipat kali karena ada bunganya. Loh kok bisa seperti itu? Wallahualam, untuk bawaan ilmunya memang seperti itu. Jadi Bapak Ibu semua, proteksi memang bisa menjadi eksekusi karena kadangkala orang yang bertahan aja itu malah terus dipermainkan. Jadi orang yang nyerang ini nggak ngerti udel, nggak ngerti dikasih hati, hingga kalau nggak dikembalikan berupa eksekusi ya dia akan terus menyerang kita. Jelas ya?